voice and sing. You are good, Lord, you are my everything. This is my life, I let you take control. Jesus, you're my God. All my life's in your hands and I surrender. I'll praise you like never before. Take this pot, love, and this to feast. All that I have, I give it all to you. Now I'm moving forward. My life is yours. Now I'm free to be all you want me to be. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik, tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan, supaya kita tetap fokus dan khusyuk. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat meresponi setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kembali kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, haleluya, hanya bagimu Tuhan. Katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, yes, karena namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami haus. Kami lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Oh, Kau segalanya Tuhan. Haleluya.
datang kepadamu Tuhan di pagi ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun ya Tuhan. Kami merindukan untuk bersekutu dengan Engkau. Bawalah kami untuk lebih lagi untuk tinggal dalam hadirat-Mu. Layakkan kami dan bentuklah kami. Biar Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk kami dilayakkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup berkenan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, di pagi ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami menerima kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, beri kami hati yang haus. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Dan urapi hamba-Mu biar hanya nama Yesus Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kita bersyukur, kita berkumpul, kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dalam satu suasana di mana kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini. Tetapi yang satu hal yang masih kita alami hari-hari ini adalah kita masih harus tinggal di rumah. Tetapi jangan sedih, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan mau untuk kita boleh mengalami sukacita. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita mau terus mengalami anggur baru, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang anggur baru. Di dalam Matius 9 ayat 16-17 katakan begini. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dengan demikian terpeliharalah dua-duanya. Artinya ada satu proses yang Tuhan izinkan ketika kita mengalami anggur baru. Tuhan ketika Dia memberikan Roh-Nya, Dia berikan keselamatan dalam hidup kita. Kita tidak hanya mengalami pemulihan sebentar lalu berhenti karena hati kita, hidup kita tidak siap. Tuhan mau untuk menolong kita, saudaraku, untuk kita boleh terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kalau kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana anggur ketika dalam pernikahan mujizat di Kana. Di situ dikatakan bahwa setelah sekian banyak, setelah sekian lama pestanya berlangsung, dikatakan saudaraku, sampai terakhirnya anggur itu masih dinikmati, bahkan mereka masih menyimpan anggur yang baik. Artinya saudaraku, kita belajar bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya semangat di depan. Jangan sampai dalam mengikut Tuhan kita berjalannya setengah-setengah atau kita kehabisan tenaga, kita kehabisan kekuatan, kita bahkan kehilangan iman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, dalam firman tadi dikatakan bahwa anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Kenapa harus disimpan di kantong yang baru? Karena ini jadi persoalan, saudaraku, karena ada perbedaan. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, di dalam diri kita secara fisik, secara rohani, kita memang diselamatkan, menerima keselamatan. Tetapi satu yang juga tanpa kita sadari bahwa diri kita itu masih membawa manusia yang lama kita. Jadi kalau manusia yang lama kita diisi anggur yang baru, itulah yang membuat kadang-kadang kita tidak siap, bahkan dalam perjalanan hidup kita terjadi konflik di dalam diri kita kalau kita tidak mau menundukkan diri, kalau kita tidak menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kalau hati kita masih dipenuhi dengan
kedagingan sehingga kita tidak menang dengan situasi kedagingan kita. Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kirbat. Apa itu kirbat? Kirbat itu adalah satu tempat di mana kalau di dalam bangsa Israel di zaman dahulu, mereka dikatakan mereka punya kebiasaan untuk menyimpan air, menyimpan susu, menyimpan anggur dan sebagainya. Mereka menggunakan ada domba yang disembelih. Domba yang disembelih lalu dia tidak dibelah seperti yang pada umumnya ketika memotong hewan. Tetapi dia diambil bagian tertentu lalu dikeluarkan isinya. Lalu kulitnya diambil sedemikian rupa dan bagian luarnya dibersihkan. Sehingga saudaraku dia menjadi satu tempat seperti tempat untuk menaruh cairan seperti air, anggur dan sebagainya. Saudaraku, ketika ini diproses, ternyata nggak langsung bisa dipakai. Ada bagian-bagian atau yang ada bagian yang harus dilakukan terhadap kulit ini sendiri. Pertama, dia harus dibasuh dengan air supaya bisa diproses. Yang kedua, dia harus diminyaki. Apa yang kita pelajari dari proses membentuk kirbat ini? Yang pertama adalah saudaraku, ini bicara tentang korban. Ketika domba itu disembelih, ada korban, saudaraku. Karya Yesus, penebusan di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah ada proses dibasuh, dibersihkan oleh kuasa firman. Dibersihkan supaya mudah dibentuk, supaya bersih dari segala kotoran. Ini bicara tentang kuasa firman. Dan yang ketiga, saudaraku, dia harus diminyaki supaya bisa dibentuk lagi, supaya dia bisa mempertahankan cita rasa dari anggur. Karena kalau dia nggak dibentuk atau diproses secara minyak, dia masih kalau dimasukkan air rasanya nggak enak, saudara. Tetapi kalau sudah diproses sedemikian rupa, diberikan minyak, maka dia siap untuk diisi dan dia tidak mempengaruhi kualitas dari anggur atau air itu. Ini bicara apa, saudaraku? Yang ketiga adalah bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Bagaimana kita diberi minyak supaya kita bisa menerima dan kita tidak mempengaruhi rasanya, tapi justru kita boleh menjadi berkat. Dalam ayat tadi dalam Matius 9 ayat 16 itu, saudaraku, anggur yang baru itu bicara kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan hanya anggur baru. Ya, tetapi sebenarnya yang Tuhan maksudkan yang dalam anggur baru ini adalah di mana ada satu gairah yang baru, kemudian ditempatkan bukan di anggur yang kalau dikatakan anggur yang lama, tetapi dalam terjemahannya dikatakan bukan anggur lama tapi anggur yang lapuk. Jadi harus di tempat yang baru supaya yang baru bisa cocok dengan yang baru. Nah, bagaimana kalau sudah dipakai? Dia harus proses lagi supaya dia bisa layak untuk dijadikan tempat untuk menerima anggur yang baru. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa karya Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus, ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, ketika kita anak-anak Tuhan menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita tahu, kita mengerti bahwa namanya baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali. Tetapi namanya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu mengalami terus dibaharui sampai kita mengalami satu kehidupan yang baru, yaitu menerima bahasa yang baru atau berdoa, bahkan kita boleh berbahasa yang baru dalam berdoa dalam bahasa roh. Kita menerima satu bahasa yang membuat kita boleh menikmati keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus itu kita tahu menginsafkan, menyadarkan kita akan dosa. Roh Kudus itu menolong, membimbing kita supaya kita ada di dalam kebenaran firman. Kalau bahasa kerennya sekarang ini, Roh Kudus itu kan Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Jadi Roh Kudus diutus, diberikan untuk memfollow up, memastikan saudara dan saya, memastikan setiap kita untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Ada satu proses di mana kita boleh dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Sama seperti kalau kita perhatikan kisah bagaimana seorang Ratu Esther diproses ketika dia dipilih dari para sekian banyak gadis dan dipilih menjadi ratu. Saudaraku, dalam sekian lama dia diproses, diberikan treatment atau cairan tertentu sehingga dia boleh layak dan siap menjadi ratu. Nah, saudaraku, Roh Kudus menolong kita, mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi mempelai-mempelai yang dewasa, mempelai-mempelai yang karakternya seperti Kristus, hidupnya seperti Kristus, kira-kiranya selevel gitu, layak, equal. Jangan sampai jomblang, saudaraku. Dan tidak mungkin, saudaraku, lucu rasanya kalau kita lihat misalnya ada nenek-nenek atau kakek-kakek menikah dengan masih anak-anak. Atau orang dewasa menikah dengan anak-anak. Tidak normal. Karena akan terjadi perbedaan yang luar biasa. Nah, kita anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan mengalami satu proses. Tapi kadang-kadang kita nggak mau. Kita komplain. Prosesnya itu kadang-kadang nggak enak memang nggak enak. Dibenturkan dengan saudara-saudara yang lain. Contoh misalnya kita tahu buah roh ya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Justru kita dibenturkan dengan keadaan itu sehingga kita mengalami buah roh itu muncul dan lahir dan bahkan menjadi habit dalam hidup kita. Saudaraku, Roh Kudus membimbing, memberikan karunia-karunia, membawa hidup kita semakin kudus dan juga membawa kita boleh mengalami satu kuasa ilahi sehingga kita menjadi anak Tuhan yang berotoritas dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Saudaraku, mengapa anggur baru itu yang harus ditempatkan dalam kiribat yang baru? Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2, dikatakan di dalam ayat 15. Ternyata saudaraku, kalau kita pelajari di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dikatakan saudaraku, ternyata kenapa anggur baru itu harus ditempatkan dalam kirbat yang baru? Karena kecenderungan manusia, dia cenderung turun, cenderung mengalami degradasi, cenderungnya dia menjadi duniawi. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ada sifat duniawi atau daging kita, dia akan menjadi mirip-mirip, menjadi mengikuti contoh-contoh atau seperti dunia ini. Jadi dikatakan mengapa? Karena dikatakan supaya tidak mengasihi dunia. Artinya harus yang fresh, harus yang baru, harus yang dimurnikan. Dan saya percaya ketika kita hidup baru tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah karena tabiat daging kita tahu. Di dalam firman Tuhan katakan, jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Apa? Dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia, apa sih yang ada dalam dunia? Ternyata ada 3 hal, saudaraku. Yang pertama itu adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kasih kepada Allah itu akan berkurang kalau, atau bahkan dikatakan kalau kita mengasihi dunia. Sedangkan di dunia itu adanya adalah keinginan daging. Keinginan daging. Makanya perlu dibaharui oleh firman. Sudah dikatakan bahwa Roma 8 ayat 5 katakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Daging ini tahunya mikirin daging. Daging itu selalu ke situ. Apa itu perbuatan kedagingan? Kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19 katakan perbuatan daging telah nyata. Apa itu saudara? Disebutkan yang pertama adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan daging. Dan saudara, daging ini membuat kita, dikatakan oleh kita bahwa ketika keinginan daging menguasai kita, Alkitab tadi katakan bahwa kasih kepada Allah, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudara, contoh yang sederhana dikatakan tadi, bagaimana orang kalau cabul, tidak bisa dia beribadah, tidak bisa dia menyembah Tuhan dengan mudah karena tidak ada konflik. Orang yang mengalami cemar, dosa dan sebagainya, mengalami penyembahan berhala tanpa sadar, saudaraku, kadang-kadang penyembahan berhala. Bisa jadi kita tidak menyembah seperti kemana ke gunung mana gitu ya, tapi tanpa sadar kita juga bisa mengidolakan seseorang sampai kita masuk kepada kult atau kultus. Ciri-ciri orang yang sampai mengalami kultus itu, saudaraku, dia ikutin caranya, dia ikutin orang itu sedemikian rupa, bahkan dia tidak lagi bisa bersikap bahkan melakukan kebenaran, padahal orang itu sudah melakukan mungkin sesuatu yang sudah menyimpang dari kebenaran. Saudaraku, kan di Alkitab katakan kepada manusia dikatakan berkuasa, pemerintahlah atas muka bumi, atas hewan dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada manusia untuk memerintah kepada manusia yang lain, menguasai manusia yang lain. Tetapi tanpa sadar kita sendiri memilih karena nggak mengerti atau karena terlalu over terhadap sesuatu, terlalu mengidolakan, akhirnya kita masuk pada penyembahan berhala, memberhalakan sesuatu, memberhalakan benda, memperhalakan uang, tergantung dengan uang, bahkan sangat tergantung dengan sifat-sifat kedagingan yang lain. Itulah keinginan daging. Dan saudaraku, kita tahu bahwa buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, itu kedagingan itu benar-benar harus dikikis, dibersihkan. Nah, caranya, saudaraku, kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Karena namanya proses. Saudaraku, di 2 Korintus 4 ayat 17 katakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih tinggi daripada penderitaan kami, dan mempersiapkan kita memerintah bersama dengan Dia dan seterusnya. Saudaraku, dikatakan ayat ini bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, kadang-kadang ini kita merasa terintimidasi ketika kita tidak sama dengan dunia. Kita merasa harga diri kita nggak naik atau merasa nggak diopeni orang karena kita mungkin kurang atau berbeda dengan dunia. Penderitaan itu proses untuk kita bisa menang. Kadang-kadang dalam pergaulan kan, kalau semua udah pakai merek tertentu, rasanya kalau kita nggak pakai itu, kita terintimidasi. Dan ada kalanya juga tanpa sadar, kemapanan pun itu bisa menjadi satu kedagingan yang membuat kita tidak mengasihi Bapa. Kenapa sih? Karena kita mulai mencintai dunia. Kita suka dengan pujian orang lain. Kita suka dengan uang. Kita suka dengan fasilitas. Kita menyukai bahkan menikmati itu sampai kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, bahkan saking nikmatnya semua kenikmatan dunia, kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menonton TV bisa berjam-jam, menikmati makanan bisa berjam-jam, menikmati sesuatu bisa berjam-jam, tetapi berdoanya 1 menit pun rasanya juga sudah seperti 1 hari. Penderitaan ringan, pikul salib, mematikan kedagingan karena kita mengerti. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Karena kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Yakobus 4 ayat 5 katakan begini.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dalam terjemahan LAI begitu. Tetapi dalam versi yang mudah dimengerti dikatakan begini. Apakah kamu kira kitab suci tidak ada artinya? Kitab suci mengatakan, roh yang disuruh Allah tinggal di dalam diri kita dengan cemburu menginginkan kita untuk dirinya sendiri. Dengan cemburu dikatakan, saudara, dengan cemburu menginginkan kita untuk dirinya sendiri, menginginkan saudara dan saya menjadi milik kepunyaannya, dedicated kepada Allah, dipersembahkan kepada Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Tapi keinginan daging membuat kita memisahkan diri dari Bapa. Yang kedua adalah bicara tentang keinginan mata. Saudara, tanpa sadar kita juga mudah terpuaskan ke sesuatu yang kita lihat. Nah, dikatakan dalam Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Alkitab jelaskan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong adalah pelita orang fasik. Orang fasik itu menganggap bahwa dirinya itu semakin sombong, semakin keren, semakin beladu, ya, matanya memandang orang rendah. Itu kebanggaan bagi orang fasik. Dan Alkitab katakan itu adalah dosa. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Jangan pernah memandang muka. Jangan pernah memperlakukan orang karena penampilannya keren, lalu kau mempersilahkan dia duduk di tempat yang paling terhormat. Hati-hati, jangan memandang muka. Satu ayat lagi dikatakan, Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi kau dengan cahaya. Matamu adalah pelita. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidup tubuh. Tetapi jika matamu gelap, jika matamu jahat, gelaplah tubuh. Jangan main-main dengan mata. Pergunakan firman Tuhan untuk kita dibaharui, dibersihkan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mata juga bicara tentang sudut pandang. Jangan melihat orang lain, jangan menilai segala sesuatu dengan sudut pandang. Tapi mari kau mempersembahkan matamu, sudut pandangmu, melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Saudaraku, yang ketiga dikatakan itu bicara tentang keangkuhan hidup. Amsal 11 ayat 2 katakan, jikalau keangkuhan tiba juga pencemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, kita perhatikan ayat ini. Jika angkuh muncul, jika keangkuhannya tiba juga pencemooh. Kalau sudah sombong sekali, kalau sudah angkuh, dia merasa dia lebih tinggi, lebih hebat, lebih rohani, lebih kaya, lebih apa lagi, pokoknya lebih cakep sedunia. Gak jauh-jauh langsung Alkitab katakan tiba juga cemooh, menganggap orang lain rendah, gak level. Kata orang Medan itu gak level. Betapa bahaya sebenarnya keangkuhan ini, karena dia akan satu paket dengan cemooh ini. Juga Amsal 13 ayat 10 katakan begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Pasti kalau ada pertengkaran gak jauh-jauh ada yang merasa lebih tinggi, merasa lebih superior, merasa lebih berkuasa.
atau merasa gue lebih hebat. Saudaraku, lihat, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi kalau orang itu menasihati kita, rendah hati. Jangan mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Tersinggung itu, ya dikatakan saudaraku, itu dosa saudaraku. Tersinggung dia karena langsung marah lagi saudaraku. Dan Alkitab ini mengingatkan kita bahwa mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Berarti kalau saudara itu susah dinasehati, berarti nggak punya hikmat. Daging. Nggak punya hikmat, kedagingan semua. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Keangkuhan ini membuat kita sulit untuk mengenal Allah. Keangkuhan. Saudaraku, keangkuhan ini mirip-mirip dengan sombong. Sombong itu waktu kita merasa lebih pintar dari orang lain, merasa kita lebih kudus, lebih rohani dari orang lain. Mungkin gara-gara kita puasanya full terus ya. Tapi harusnya orang puasanya lebih rendah hati ya. Kemudian orang merasa paling hebat, paling berjasa, paling punya andil. Oh itu persoalan saudaraku. Itu semua dari keangkuhan. Makanya kita butuh kirbat yang baru. Dibasuh, diolesi dengan minyak yang baru. Supaya kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan. Yaitu buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Anggur bicara tentang sukacita itu. Anggur kemenangan. Kita diberikan satu anugerah yang luar biasa. Saudaraku, jangan biarkan diri kita menjadi sombong. Tapi biarlah kita memiliki kirbat yang baru. Kirbat yang sudah di-refresh. Manusia lama kita digantikan dengan manusia yang baru. Manusia lama tabiatnya dosa, kedagingan, manusia Adam. Tetapi seseorang yang mengalami kehidupan yang baru dalam Kristus, dia mengalami yang memimpin hidupnya adalah Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuan atas kehidupan kita. Karena itu kita perlu bertekun, saudaraku. Biarlah ketika kita diizinkan, terkadang kita konflik dengan saudara seiman. Terkadang kita mengalami gak enak hati sama seseorang. Kita dinasehati dan hati kita gak terima. Firman Tuhan katakan, jika kita bertekun dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Artinya saudaraku, jangan menyerah dengan situasi. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Ketika kita terkadang mengalami dipojokkan, mungkin merasa gak dianggap. Tetaplah tekun, karena kita percaya, kita akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Berat apapun, seberat apapun tantangan yang kau hadapi, mari minta kepada Tuhan. Karena orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, hatinya semakin lembut. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, hatinya penuh dengan sukacita. Orang yang mengalami anggur baru, sukacita yang dari surga. Dalam kondisi hari-hari ini misalnya, disuruh pemerintah untuk tinggal di rumah. Ya taat dong saudaraku. Hati yang taat. Karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus.
Biarlah kita mengalami itu, saudaraku, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita terus semakin peka dengan suara Tuhan. Mendengar ketika kita bahkan, saya masih ingat saudara ketika dulu baru-baru bertobat. Dan sampai hari ini masih terasa. Kalau buang sampah sembarangan itu saudaraku, hatinya gak enak. Lebih baik sampahnya tak kantongin, nanti ketemu tempat sampah baru saya buang. Demikian juga dengan hal-hal yang lain, dosa-dosa yang lain. Hatinya gak tenang kalau dosa. Menggunakan barang orang, menggunakan uang orang, menggunakan apapun saudaraku, kalau itu bukan milik kita. Karena finisi firman Tuhan, setialah dalam perkara yang sederhana. Setia dengan milik orang lain. Supaya apa yang menjadi bagianmu, itu engkau terima. Mari saudaraku, di pagi ini kita datang kepada Tuhan. Terimalah anggur yang baru. Terimalah minyak yang baru. Sukacita kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita mau menikmati perjamuan kudus di pagi ini, mari buka hati kita untuk kita boleh mengalami, saudaraku, persekutuan yang baru dengan Tuhan. Persekutuan yang baru dengan sesama. Persekutuan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan karena kita mengucap syukur. Betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Tuhan untuk menebus saudara dan saya. Dan ini menjadi peringatan untuk kita bahwa selama kita ada di muka bumi, bahwa kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita harus menjadi saksi Kristus. Dan sesungguhnya yang kita nikmati pun hari ini adalah tubuh Kristus. Tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Kita mau menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami terima. Kami mau Tuhan menerima anggur yang baru. Mari bentuklah hati kami. Bentuklah kirbat hati kami, hidup kami ini. Dibentuk, dibasuh oleh firman-Mu. Dan diurapi dengan minyak yang baru. Sehingga hidup kami layak untuk menerima kepenuhan. Menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Dan itu menjadi gaya hidup kami. Dan itu menjadi satu habit yang baru, kebiasaan yang baru dalam hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami meminta anugerah Tuhan. Kalau ternyata kami sudah masuk kepada kehidupan yang kedagingan. Kami lebih mencintai, merindukan apa yang dari dunia ini. Tuhan, ampuni kami. Kami mau hidup kami dibaharui di pagi ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh yang lembut, baharui hati kami supaya kami juga terus semakin lembut hati. Semakin mudah diajar. Dilepaskan dari kedagingan. Dilepaskan dari keinginan mata. Dilepaskan dari keangkuhan, kesombongan. Kami mau menjadi pembawa damai yang penuh hikmat oleh karena kami orang-orang yang mau dinasehati, orang-orang yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar worship pemuji saja. Kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan. Kami mau angkat roti. Kami mau menerima perjamuan di pagi ini. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, makanlah dengan iman.
Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari minumlah anggur ini. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, memulihkan hidup kita. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Setiap kita boleh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, oh besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu, mari kedangkan tanganmu. Biarlah kasih sayang Bapa surgawi, kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau dengan berkat kemuliaannya. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau dengan berlipat kali ganda. Berkat Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari, sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui FB, IG, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Mari tetap setia, tetap semangat. Salam Living Word dan Tuhan Yesus memberkati.